Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dilanjutkan dengan qiyam Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Patut kita bersyukur bahwa sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menjalankan perintah Allah, sholat, puasa dan segala rangkaiannya di bulan Ramadan ini. Semoga sampai dengan hari ini amalan kita, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kami menjelaskan tentang kiat bagaimana mati dalam keadaan husnul khotimah atau kiat menjadi husnul khotimah. Ya, dengan singkat, yang pertama peningkatan keimanan kita. Yang kedua yaitu memperkokoh, memperkuat agar tetap istiqomah dan kita jaga betul yang namanya ibadah sholat. Yang ketiga, menjauhi segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Yang keempat, yaitu senantiasa memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah setiap saat. Insya Allah ini diantaranya empat ini adalah kiat menjadi husnul khotimah, jadi orang yang sukses. Ya, Bapak Ibu, pada malam hari ini kami mencoba bukan masalah kiat untuk husnul khotimah, tapi dari sisi lain pentingnya kita memahami Al-Quran. Saya membaca dalam surat Ali Imran ayat 190-191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana fakina adzabannar. Masyarul muslimin jamaah, saya tidak mengupas tentang tafsir ayat ini, tetapi kronologis turunnya ayat ini, sehingga penting memahami Al-Quran itu. Ayat ini diceritakan bagaimana asbabun nuzulnya itu, yaitu diceritakan sebuah hadis yang intinya orang-orang Quraisy itu datang kepada kaum Yahudi untuk menanyakan nabinya, wahai kaum Yahudi, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa? Maka orang Yahudi menyebut Nabi Musa dengan kenabiannya menunjukkan tongkat dan tangannya yang bersinar. Dengan tongkatnya bisa membelah Laut Merah. Kemudian orang Quraisy tadi datang kepada kaumnya Nabi Isa. Wahai kaumnya Nabi Isa, apa yang ditunjukkan oleh kenabian Nabi Isa? Apa keistimewaannya? Kemudian pengikutnya Nabi Isa mengatakan bahwa Nabi Isa mampu mengobati orang sakit supa atau kusta, bisa mengobati orang yang buta, bahkan atas izin Allah bisa menghidupkan orang mati.
Inilah bentuk-bentuk mukjizat kenabian. Kemudian orang Quraisy tadi datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, bahasanya kalau engkau seorang Rasul, mintakanlah kepada Tuhanmu apa yang diminta. Minta kepada Tuhan supaya didoakan agar Bukit Sofa itu menjadi emas. Luar biasa. Kira-kira kalau ada tantangan gitu, terus piye nyulape piye, kan gitu. Nah, oleh karena itu pada malam itu juga Rasulullah bergegas melaksanakan sholat malam, memohon kepada Allah. Dalam memohon kepada Allah itu bukan mengabulkan Bukit Sofa menjadi emas, tetapi turun ayat yang saya bacakan tadi. Dari gambaran turun ayat itu, kalau saya bacakan artinya, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Allah, lindungilah kami dari azab neraka. Ini persoalan memikirkan ciptaan, yaitu diperintahkan untuk itu. Dari akhir riwayat itu Rasulullah kemudian setelah sholat kemudian turun ayat itu, merenungi ayat itu, Rasulullah menangis. Di dalam hadis Rasulullah menangis ini yang luar biasa. Rasulullah pernah beberapa menangis, tetapi menangisnya tidak seperti ini. Kalau menangisnya karena pamannya meninggal dunia, karena kesedihannya, kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi ada yang dipikirkan baru turun, ya, karena sedih, ya, kemudian menangis. Tapi beda dengan ayat ini. Begitu ayat ini turun, dipikirkan baru menangis karena dalamnya ayat ini. Sehingga dari cerita itu yang terakhir Rasulullah mengatakan bahwa takut nantinya celaka orang yang mengunyah Al-Quran tetapi tidak tahu, tidak mengetahui artinya atau tidak bisa memahaminya. Kalimatnya begini, Rasulullah mengatakan, celakalah bagi orang yang membacanya tetapi tidak mau memikirkan kandungannya. Kemudian dia di hadis yang lain, celakalah bagi orang yang mengunyahnya atau membacanya tetapi tidak mau merenunginya. Inilah sesungguhnya yang menginspirasi kita semuanya, bahwa tidak cukup berislam itu dengan membaca Al-Quran tapi tidak mau memahami. Inilah pentingnya memahami Al-Quran. Bagaimana orang bisa takwa kalau belum memahami Al-Quran? Al-Baqarah yang pertama sudah, ayat yang kedua, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang takwa. Kalau sudah mengatakan tidak ada keraguan, isinya Al-Quran itu adalah kebenaran-kebenaran mutlak. Kalau kebenaran mutlak bisa diketahui bagaimana? Ya harus tahu, harus bisa memahami. Ini pentingnya tidak cukup hanya membaca, tetapi memahami. Baru itu nanti akan menjadi petunjuk. Memang membaca Al-Quran itu setiap satu huruf saja sudah mendapatkan pahala kebaikan, 10 kebaikan. Kalau bulan puasa mungkin dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Tetapi kalau kita mau memahami, maka ini akan bisa menjadi petunjuk. Kalau sudah bisa petunjuk, maka diamalkan.
maka dapat tiga, dapat pahala, dapat petunjuk, dan dapat manfaat sekaligus kalau orang mau belajar Al-Quran. Maka ini pentingnya untuk terus membaca Al-Quran. Jadi benar apa yang ditakutkan oleh Rasulullah, takut umatku nanti berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran tapi tidak mau memahami. Ini termasuk celaka nanti. Nah pentingnya, ya kita tidak tahu celakanya di dunia karena tidak mampu menggali keilmuannya, ya, atau ke akhirat kita tidak tahu. Hanya itu ucapan Rasulullah. Maka ini penting sekali. Karena benar, kalau orang tidak menggunakan konsep Al-Quran, itu saya yakin orang itu akan mengalami kesulitan hidup. Karena dia tidak memahami. Kalau dalam surat At-Tolak kan gini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dicarikan jalan keluar dari kesulitan. Berarti kesulitan itu bisa diketahui dengan mempelajari Al-Quran itu. Beberapa waktu yang lalu ya ada sedikit contoh ini ya, orang yang tidak mau menggunakan Al-Quran mesti ruwet. Contoh di surat Al-Baqarah ayat 282 tentang perniagaan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermualah atau berniaga dan tentang hutang piutang, faktubu, catatlah. Diperintahkan untuk dicatat. Tetapi masih banyak orang yang karena hutang piutang tidak dicatat. Alasannya sederhana, mosok ora percaya karo aku, padha Islami ora percaya dicatat. Lah ini yang tidak Islami. Padahal manusia itu selisih sehari, 2 hari, apalagi berbulan-bulan. Lupa itu adalah peluang yang sangat besar. Kalau sudah lupa pasti gegeran. Nah ini karena tidak menggunakan Al-Quran. Termasuk komunikasi apapun terjadi konflik itu yang tidak menggunakan cara-cara Al-Quran, berkepanjangan, ruwet. Nah ini pentingnya untuk belajar Al-Quran. Saya yakin semua orang itu ingin belajar belajar Al-Quran. Sehingga muaranya semuanya kan pasti ingin masuk surga, kan itu nggih. Nah, tujuannya itu. Untuk itu terus gimana Pak saya ini supaya bisa memahami itu? Tidak ada kata lain kecuali harus terus belajar, ya, sepanjang hayat. Karena makin banyak apa yang dipelajari, maka iman kita akan meningkat, ketakwaan kita akan dijamin oleh Allah. Kesulitan di dalam hidup insya Allah itu bisa teratasi dan ada solusi dari Al-Quran itu. Dan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini jelas. Jadi perintah untuk mendatangi taklim, pengajian, akad pagi dimanapun berada dengan membaca, apalagi dengan media apa saja sudah banyak sekali, dengan YouTube, dengan HP, dengan Google sudah ada kemudahan-kemudahan itu. Sehingga insya Allah kalau orang mau berkiblat, berpedoman betul kepada Al-Quran, keniscayaan pasti Allah akan memudahkan kehidupan ini, ya. Tidak ada kesulitan ada, tapi solusi juga ada. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran dan untuk memahami itu terus menerus itu menambah kehidupan kita makin sejahtera, makin nikmat, makin bahagia karena punya pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.